بحمية الفتوح والبلوغ والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Al-Mukarram Ketua DKM kita Ustadz Haji Ahmad Zarkasih mata'anallah bituli hayati, doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Al-Mukarram Bapak Romli dan Bapak Turmuzi, kita doakan juga semua para jamaah yang hadir, baik bapak maupun ibu-ibunya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pada malam hari ini akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang kesalahpahaman orang tentang masalah toharoh ya. Jadi banyak banget hadirin kesalahpahaman di kalangan kita tentang masalah fikih. Nah, saya nggak akan mulai dari yang jauh-jauh dulu, dari yang paling mendasar, yaitu dalam masalah toharoh ya. Yang pertama, kesalahpahaman tentang ya, cara orang mensucikan najis ya. Jadi kalau kita bersuci atau berwudu, ini bersuci ini hadirin ada 3 macam. Yang pertama, bersuci adalah wudu. Yang kedua apa? Mandi. Yang ketiga, menghilangkan. Nah, ini dia. Nah, ini ketiga-tiganya, baik wudu, mandi atau menghilangkan najis, ini kesemuanya dinamakan toharoh. Nah, yang namanya toharoh itu disyaratkan menggunakan air suci mensucikan. Nah, ini ya. Nah, jadi sebagian orang kita menganggap kalau cebok itu pakai air apaan aja sah. Bahkan air yang sudah tercampur dengan sabun sah. Bahkan kadang cebok sambil pakai sabun. Ya cebok pakai sabun ya kudu ya. Cuman kalau sambil pakai sabun ini merubah sifat mutlaknya air. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menghilangkan najis tadi? Menghilangkan najis sama dengan air ya, mutlak. Ya. Apa sih air mutlak? Air yang masih murni. Tuh. Ya. Apa sih air murni? Air yang tidak ada embel-embelnya. Contoh, kita punya air, kita taruhin kopi, jadi apa? Kopi. Ada air kopi. Kita punya air, tambahin gula, jadi apa? Air gula. Udah ada embel. Kita punya air, kita masukin sabun, jadi. Maka kalau air sudah bercampur dengan sesuatu zat dan merubah namanya, maka sudah tidak dinamakan lagi air mutlak. Bisa dipahami? Ada lagi yang kedua, ada embel-embelnya, cuman embel-embelnya boleh. Apa yang membolehkan embel-embelnya? Embel-embelnya nama tempat. Contoh, ya.
air di gelas, ya, kita taruh di ember, namanya apa? Air ember. Air ember kita pindahin di kolam, jadi apa? Air kolam. Air kolam kita pindahin di piring, jadi apa? Ada gak embel-embelnya? Ada. Air kolam, air gelas, cuman embel-embelnya nama tempat. Jadi besok hadirin jangan sekali-kali coba-coba wudhu pakai air gula. Kenapa? Disemutin. Ya. Apalagi air jus, lengket ya. Nah ini kembali lagi tadi, kalau kita cebok, pastikan air yang kita pakai betul-betul suci, mensucikan, atau tohir mutohir. Jadi jangan sembarangan kita cebok. Ya. Nah itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, ada kesalahpahaman orang mengartikan yang namanya ma'ul barod. Mungkin kalau kita pernah belajar fikih, ada pembahasan tentang 7 air. Ya. Salah satunya yang disebutkan ma'ul barodi. Ini sebagian hadirin para guru-guru yang pernah saya dapatkan itu mengajarkannya katanya ma'ul barod air embun. Di antara air yang bisa dipakai buat bersuci adalah air embun. Saya mau tanya, orang mana yang mandi wajib pakai air embun? Bisa nggak kita wudhu pakai air embun? Ini, coba ibu entah malam, ya, taruhin baskom di atas rumah. Tungguin dari jam 12 sampai subuh. Coba tuh, embunnya berapa banyak itu? Ada nggak embun? Ada. Banyak gak? Ada seliter? 2 liter? Ya. Makanya kalau orang berwudu pakai air embun, ini berapa minggu ngumpulinnya? Kan begitu. Makanya ma'ul barod, air embun ini bukan air embun. Terjemahnya tidak tepat. Kata Syekh Nawawi Al-Banta, kata Imam Baijuri dalam kitab Hasyiahnya, ma'ul barod ini adalah air es, air yang turun dari langit dalam keadaan keras. Pernah nggak kita lihat ada hujan es? Nah itu namanya ma'ul barod. Ya. Ini mah orang Bangka kalau turun hujan es udah nyiapin baskom aja itu. Taruhin apa tuh? Sirup. Ini bisa Pak buat wudhu air es. Gimana cara wudhu dengan air es? Pun jangan sampai salah. Air es dan air salju ini bisa menjadi media bersuci. Cuman maaf, kadang orang keliru. Dia dikumpulin air salju, dibeberin ke mukanya. Ini cara yang tidak tepat. Terus bagaimana cara orang wudhu pakai air es dan air salju? Taruh di baskom, ya, itu batu es, tunggu sampai apa? Cair. Karena syaratnya berwudhu bukan basah, tapi ngalir. Ini tuh. Jadi kalau ada orang wudhu Pak, zaman sekarang udah canggih. Orang wudhu nggak cuma sekedar pakai air, tapi pakai spray yang ada tuh. Coba aja lihat di YouTube ada. Ya, tutorial cara berwudhu di atas pesawat. Boleh nggak wudhu di atas pesawat? Nggak boleh di atas pesawat. Yang benar di dalam pesawat. Jangan sekali-kali wudhu di atas pesawat. Ya. Atau wudhu di tengah laut, jangan tenggelam. Ya, yang boleh wudhu di dalam pesawat. Kan di dalam pesawat tuh Bu, itu susah wudhu, airnya dikit. Kalau kita mau basuh kaki pun kaki kita angkat, kan begitu. Ribet dah pokoknya. Nah ada orang ngasih tutorial kalau wudhu di atas pesawat pakai ini nih, spray. Nah ini kata ulama, ini tidak mengalirkan air tapi hanya membasahi. Dan itu enggak sah. Ya. Kecuali kita semprot pakai semprotan buat nyemprot puun. Kan ngocor tuh, nah itu baru sah tuh. Lah kalau
Asal basah doang nggak sah. Ya. Tapi kalau kita nyemprotnya basah, sampai lepek, sampai airnya ngucur, nah itu boleh. Ya. Jelas hadirin? Yes. Nah ini jadi ya banyak orang salah menerjemahkan ma'ul barot, harusnya air apa tadi? Air es, tapi diterjemahkan air embun. Bahkan dijelaskan begini, ini kan kalau kita malam-malam tuh di motor kita, di sepeda motornya kan ada air embun tuh, boleh Pak wudhu di situ. Lah gimana? Ngacoan lagi. Atau di jok motor kita basah, kita giniin, ngawuran lagi. Atau di kebun, di puncak kita ke pohon teh tuh, kita tangan kita giniin, kena air, syukur air, takutnya kencing orang di situ. Kok bau besing nih? Banyak gak Pak? Orang tuh kadang-kadang kalau ke gunung kan kagak ada WC, dia iseng aja dikencing aja di situ, dipikir embun, pasti cium kencing. Makanya nggak bisa air embun ya dijadikan media untuk berwudu kecuali air embunnya banyak. Air embunnya cukup untuk dikatakan dia mengalir. Bisa nggak wudu segini Bu? Bisa. Karena apa? Ngalir. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kalau wudu itu cuman 1 mud. 1 mud. Ya. Berapa 1 mud? Seukuran segelas atau sebotol aqua kecil. Ya, 3/4 liter. Tuh. Kalau mandi wajib pakai 1 sok. 1 sok berapa? 4 mud. Ini batas minimal yang pernah Nabi kerjakan ketika beliau wudu dan mandi. Tahu 1 sok Bu? 1 sok tahu? Ukuran orang bayar zakat fitrah. Tuh segitu tuh, kecil. Nabi kalau mandi nggak banyak. Kalau kita kan masya Allah cebar jebur. Kayaknya kalau nggak begitu kagak aci tuh ya. Tuh ciri-ciri bapak-bapak begitu tuh. Orang kalau makin tua, 1 bangkisnya makin kencang. Iya betul ya. Wah sih semasjid dengar itu. Untung imam kagak latah itu. Yang kedua, ciri-ciri orang makin tua, kalau ke kamar mandi, betul nggak Bu? Itu ciri-ciri itu ya. Baik. Nah itu yang kedua tentang masalah ya air embun dan atau air barat, ma'ul barat tadi. Nah ketiga, ini dia. Ini yang sering terjadi Bu. Ini khusus buat ibu-ibu yang sering nyuci. Kesalahpahaman orang tentang cara mencuci baju. Ya. Baju kalau kita terbagi 2. Ada baju kotor, ada baju najis. Kalau bajunya kotor, bersihinnya gimana aja. Mau disiram dulu boleh, pakein sabun dulu boleh, cuman dikuyak-kuyak doang boleh, bahkan didiemin aja, jemur boleh, cuman nggak bersih. Tapi kalau baju najis nih Bu, ini cara bersihinnya khusus. Ya. Kita pakai apa nih namanya nih? Anggap aja mesin cuci ya. Anggap aja ini bukan botol aneh, bukan ya. Bukan botol susu. Ibu kalau misalnya mau nyuci, saya mau tanya, baju dulu dimasukin apa air dulu? Air dulu kan? Nih, umumnya orang tuh ngisi air dulu. Ini hadirin, air kalau kita isi dulu terus kita masukin baju yang ada najisnya, maka najis itu akan mengotori air. Air yang kita kumpulkan jadi najis semua. Gara-gara kita masukin baju yang ada najis. Bahaya nggak nih? Bapak-bapak kalau dicuciin sama istrinya, cara nyucinya begini, koko bapak, gamis bapak najis. Sholatnya nggak sah. Kalau nggak sah berarti tidak dianggap sholat. Gara-gara nggak dianggap sholat, sholatnya nggak sah, nggak diterima, maka hubungan rumah tangga jadi bermasalah.
Gara-gara sholatnya masalah, rezeki jadi rumah tangga ibadah kagak karuan, gara-gara cuman salah nyuci baju. Ya, jadi kesono-sono dampaknya. Ya. Makanya kalau ada orang banyak masalah, hadirin curhat sama kita, jangan dulu kita kasih solusi. Assalamualaikum Ustaz, saya punya masalah sama istri saya begini-gini, saya begini, tiap hari kita berantem. Oh Bapak mending begini, jangan kasih nasihat, tanya dulu nomor satu, Bapak sholatnya gimana? Ibu sholatnya gimana? Kalau dijawab, wah sholat kita berantakan, kadang-kadang nggak sholat, nah itu ya, gara-gara nggak sholat, hubungan rumah tangga berantakan. Ya. Pun masalah rezeki, jangan jauh-jauh. Ya. Banyak gak orang kaya yang kagak sarjana? Banyak gak? Banyak. Banyak orang kaya yang bukan orang pinter, cuman dia rajin ibadah. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, ini masalah sangat penting. Jadi air kalau kita isi, kemudian kita masukkan baju yang najis, maka air ini yang banyak tadi berubah menjadi najis. Ya. Nah, terus bagaimana Ustadz? Yang betul, masukin dulu apa? Baju. Baju kita masukin, tumpuk-numpuk baju yang najis, siram dengan air seember, maka ya air tersebut otomatis mensucikan baju yang najis. Sisanya baru kita buang. Ini namanya proses ngebilas najis. Tuh ya. Jadi begitu yang betul. Baju dulu baru siramin air. Air apa yang kita siram? Air bersih. Jangan pakein sabun. Masukin baju, pakein sabun, siram air, sama juga. Yang betul, masukin baju, siram air dulu, udah bersih, udah najisnya udah hilang, baru pakein apa tuh? Sabun yang kedua. Tuh ya. Ini cara kita membersihkan najis. Nah, atau yang lebih enak, pakaian yang najis dipisah. Nah, ini aman dah tuh. Udah dibersihin di keran tuh, dibuangin najisnya bisa. Nah, aman udah tuh ya. Ini hadirin, ini masalah nyuci doang ini. Nah, pertanyaannya, kita yang suka ke laundry, ya, kita perhatiin gak tuh? Kadang-kadang laundry kan sembarangan aja, dia nggak ngerti tuh. Makanya saya pengen tuh bikin nanti kalau ada yang usaha laundry, saya namain laundry syariah namanya. Syarat karyawannya harus udah hatam kitab Sapinah. Keren gak tuh? Yang belum Sapinah, belum hatam nggak boleh jadi karyawan itu. Syaratnya ada berapa rukun sholat begitu ya. Ada berapa rukun wudhu? Tanyain atu-atu tuh. Tuh ya. Paham Ibu? Jelas? Baik. Kemudian yang keempat tentang masalah niat wudhu. Ini masalah niat ya. Kita selama ini diajarin sama guru kita ya. Kalau sholat, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu betul bagus, cuman kepanjangan. Panjang Bu. Orang takbir nih jadi imam, Allahu sholli wa Allah, kepanjangan. Cukup kita mengerjakan rukun niat yang disebutkan sama ulama ya, dalam bahasanya qasad, ta'arud, ta'yin, khalas. 3 nih. Qasad, usolli, fardhu, ta'arud, ta'yin, zuhri, udah. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala, selesai. Sampai ada kerasnya, saya punya guru ngajarin ya, kata guru saya, kalau ada orang sholat takbiratul ihramnya panjang lebih dari 3 harakat, batal, nggak sah sholatnya. Karena menurut madhab Syafi'i yang lebih kuat, saya mengatakan yang lebih kuat itu takbir pendek aja, kayak tadi itu guru kita ya, pendek, nggak panjang-panjang. Allah
kepanjangan. Apa? Jadi aja itu kepanjangan kan begitu. Emang ujiannya kalau kita punya suara bagus, pengen tampil mulu. Mentang-mentang bagus suaranya, salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Biar calon mertua denger. Ya. Nggak mesti kan gitu ya. Nah jadi takbir itu ya itu afdolnya pendek. Maka niatnya juga dikit aja. Usolli pada zuhri mamuman bar selesai. Gitu. Sama wudu juga sama. Niat wudu sekurang-kurangnya kata ulama ada 3. Yang pertama niat yang paling pendek. Nawaitul wudu. Nawaitul wudu. Khalas selesai. Nawaitul wudu udah selesai. Segitu doang. Ya. Nggak usah lirofil hadasil asgori farra kepanjangan. Gitu ya. Yang kedua, apa niat yang lebih pendek lagi? Apa niat yang pendek? Nawaitu ya toharoh minal hadas. Ini agak panjangan dikit. Atau nawaitu ya raf al hadas. Nah ini opsi hadirin ya. Jadi kalau orang mau niat boleh yang awal nawaitul wudu, boleh juga nawaitut tohara minal hadas, boleh juga nawaitu raf'al hadas. Orang kita diajarin sama guru-guru kita lengkap biar apal. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori. Tuh ya. Ini jadi guru kita nggak sembarangan ngajarin kita biar apalnya banyak. Cuman kalau bisa ya kita ya, makin hari makin ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Sama kayak kita duduk nih. Kita kalau duduk di antara 2 sujud, ya. Saya ngajarin anak saya kalau duduk kan kalau kita kan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu bocah-bocah kadang susah hafal itu. Saya ajarin aja baca cukup Rabbighfirli udah sujud. Itu bacaan yang paling pendek. Itu pun bisa kita pakai kalau jadi imam tarawih. Ya. Kan kalau jadi imam tarawih kan jamaah demennya yang lama apa yang cepat? Jujur yang mana nih? Lama apa cepat? Yang cepat tuh mama paling kenceng tuh. Yang cepat. Bahkan kadang-kadang mama udah nandain, nah, ada motor ustadz nih. Yang lama gitu. Udah tahu dia. Ya, gitu. Makanya kalau kita jadi imam biar cepat bagaimana? Cuman nggak salah. Nah itu harus tahu bacaan-bacaan ringkas. Kalau tahiyat ya pendekin. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ruku subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Kalau duduk rabbighfirli udah kelas. Ya. Karena kalau kita baca bacaan doa salah, artinya juga bisa jadi salah. Makanya kenapa banyak orang wirid bukan jadi wali, malah gila stres karena baca zikirnya salah. Ini diantara zikir yang diajarin guru saya. Ini zikir kalau kita baca ajib. Cuman saya nggak ijazahin ya. Bisa mengasih tahu doang ya. Ya Latif, ya Latif. Itu nih zikir kalau kita baca. Ini zikirnya para aulia, ya Latif. Kenapa dibaca ya Latif? Biar hati lembut. Biar hati lembut. Cuman jangan sampai salah baca ya Latif pakai fa bukan pakai f. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latifu boleh juga ya Latifu. Ya Latifu atau ya Latif, ya Latif. Ini udah baca ya Latif pakai pu, ya Latifu, ya Latifu, makanya ada tipu. Pantas tukang nipu gitu. Ini bacaan ya Latif hadirin, kalau kita baca kita akan punya hati yang luas, hati yang legowo, hati yang enggak suka marah-marah hadirin. Wah amin, cong banget.
Ada kisah, ada seorang kiai namanya Mbah Hamid Pasuruan. Mungkin yang pernah ke Jawa Timur tahu kota Pasuruan. Di situ ada makam namanya Mbah Hamid. Mbah Hamid ini kan lagi rame sekarang nih ya. Katanya banyak kotak amal kecolongan katanya. Di Baitur Rahim Tegal Parang udah 4 kali. Katanya dalam sebulan ini 4 kali kecolongan, hadirin. Tuh orang dalam dia itu. Enggak, orang luar, cuman informasinya dari dalam. Itu 4 kali kecolongan, hadirin. Ini sama terjadi di zaman beliau, di pondok beliau, pesantren beliau, maling sebulan sering banget nyolong. Ya, kalau di pesantren kadang-kadang yang maling bukan orang luar, kadang-kadang ya. Sesama santri. Ya. Saya kadang juga heran gitu ngelihat santri, kan dia belajar agama tiap hari ya. Sampai sempak dinamain hadirin. Ya, sampai sempak dinamain Ujang gitu. Ujang, santri saya Ujang. Coba bayangin, sendal digembok. Allahu Akbar. Ya. Ini namanya gosok make barang orang kagak bilang-bilang. Bagaimana Ustadz kalau ada orang pakai mukena orang nggak bilang-bilang, sholatnya sah tapi haram. Ya. Bagaimana kalau pakai sarung orang nggak bilang-bilang, sholatnya sah tapi haram. Bagaimana kalau pinjem bini orang nggak bilang-bilang, haram. Pinjem bini orang. Maka kemudian kecolongan tuh pesantren, berkali-kali kecolongan, sampailah santri bikin jebakan buat maling, ketangkap tuh maling. Kalau di kita maling ketangkap, keseringan nyolong, kira-kira gimana tuh pulang? Biru, kayak bajunya Bang Rahmat tuh biru-biru, mukanya bengep-bengep. Tapi luar biasa. Ini santri bawa ke tempat Kiai Hamid Pasuruan. Yai, ada maling nyolong di tempat antum. Subhanallah, Kiai Hamid Pasuruan ya suruh masuk, ayo masuk ke rumah. Ayo, silakan Pak duduk. Itu malam pengen menjelang subuh. Itu maling bukan diomelin, bukan dicaci maki, tapi dikasih makan sama Yai Hamid. Monggo Pak, dimakan. Itu maling bingung, gua kan maling. Ngapa dikasih makan ini? Ada orang sini begitu, Bu. Lah besok rame maling. Maling dikasih makan. Iya. Subhanallah, itu maling gemeter tangannya. Dia terharu karena kebaikan Yai Hamid bisa menganggap maling seperti tamu. Tuh. Kenapa ini? Min athar dzikir al-latif. Ya, termasuk daripada pengaruh daripada zikir ya latif tuh. Nah, bacanya kudu bener tuh. Cuman ada sih emang kalau orang dulu bacanya nggak bener, cuman yakinnya kuat. Maka bacaan apaan aja walaupun dia itu salah, tapi karena yakin nyampe itu. Nah, ya. Jadi itu hadirin. Kemudian apalagi, nah ini sering nih kesalahan tentang air mustakmal. Kita ini yang kelima, air mustakmal. Kita kalau wudhu atau mandi wajib dah biasanya ya. Orang dulu tuh suka bikin apa tuh? Kolam bak apa namanya? Padasan, tahu padasan, Bu? Nah, kenapa pakai padasan? Orang dulu saking hati-hatinya jangan sampai air cipretan daripada wudunya atau cipretan mandinya masuk ke bak atau ke ember. Kan kalau orang mandi wajib kemudian masuk cipretannya ke ember, kata orang dulu itu air terkontaminasi air mustakmal. Padahal enggak, hadirin. Ya. Pemahaman yang benar, nih kalau kita punya air, saya gambar di sini dah. Ya. Kita punya bak kita kemasukan setetes air mustakmal, maka air mustakmal ini tidak menjadikan nih air mustakmal. Ya. Jelas?
tetesan air mustakmal walaupun banyak tidak merubah air ini menjadi mustakmal, tetap suci. Kecuali air yang masuk itu volumenya lebih banyak dari air yang ada. Contoh, kita punya air cuma setengah segini. Terus kecipratan bermandi kan, biur jatuh jadi full. Berarti dipastikan air setengah ini air apa nih? Mustakmal. Maka baru ini air semua dihukumi mustakmal. Ya, tapi kalau kita umumnya kan orang-orang gitu ya, ketika wudhu dia takut tuh, dia ngejauh gitu, jur gitu. Katanya kalau netes mustakmal, enggak. Ya, kecuali tadi yang netes itu volumenya lebih banyak dari air yang ada. Bisa dipahami? Jadi nggak usah takut lagi sekarang. Kan kasihan ya orang takut atau mandi dia habis nyendok ditutup bur gitu, takut jatuh. Atau baknya dibikin tinggi, takut kena. Enggak. Ya. Ini begitu, kenapa guru kita ngajarin begitu? Orang dulu hati-hati. Lihat kalau bahasa kata fikihnya. Kalau orang kita kan sekarang emang kurang hati-hati ya. Kadang makan sembarangan. Beli gorengan, pisang dempet, tahu pisang dempet? Itu 2 apa 1? Kalau kata kita, atu ini, 12 atu. Padahal berapa tuh? Kan dempet. Ini kan pisang subhat namanya ini. Kalau orang dulu mah ditanya, "Bang, ini pisang atu apa 2?" Dulu makan aja atu itu, begitu. Nanya dulu. Kalau orang sekarang kan kagak. Kalau kata orang sekarang istilahnya apa? Darmaji. Apa darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Ada yang begitu? Yang mana? Bener gak? Orang sekarang begitu. Nah, jadi hati-hatinya orang sekarang kurang. Nah, cuman saya jelasin lagi, apa yang dikerjain orang dulu nggak salah, bagus. Cuman itu modelnya kehati-hati. Sama kita pakai sarung nih hadirin. Ini buat yang pakai sarung. Contohin ya. Kita kalau pakai baju koko kan ada kancingnya tuh. Ya. Jadi kalau pakai kancing tuh, kalau kita angkat kan begini kelihatan dalamnya. Maka orang dulu kalau pakai sarung itu pakainya di atas pusar. Gini, tuh. Dipakai begini biar jangan sampai kalau kancing kebuka nggak langsung kelihatan pusar karena aurat. Jelas paham? Maka dari itu Kiai Ma'ruf Amin itu kalau pakai sarung di atas ini tuh. Biar kenapa? Biar jangan sampai apa? Ketutupan. Tuh. Jelas paham ya? Ini kan contoh, ada orang umroh pakai ihram pusarnya kelihatan. Saya mau tanya, buka aurat tutup aurat? Sah nggak umrohnya? 30 juta berangkat umroh sia-sia gara-gara kagak ngaji malam Senin di Riyadul Abidin tuh. Maka jangan sampai kelewatan nih malam Senin nih ya. Jangan sampai bolos ini. Ya, kadang kan kita begitu kalau yang namanya ngaji lihat gurunya. Siapa gurunya? Oh, Ustaz Fulan. Aneh di rumah aja dah streaming. Jangan hadirinnya. Berkahnya banyak ini masjid. Makanya mohon maaf nih saya ngajar di masjid ini, saya ada jadwal pengajian hadirin ini. Cuman karena Bang Rahmat radhiyallahu anhu ajmain beliau minta, "Ustadz, bisa gak ngisi di Abidin?" Ya, sesekali boleh Ustadz. Siap Bang Rahmat. Saya tabaruk aja. Padahal kita juga ada jadwal taklim ini. Dan kebetulan ntar abis Isya maulid di Gang Pisang sini nih. Nah, jadi hadirin nih jangan sampai nih istiqomah kita ya kendor ya tuh. Ngaji terus tuh. Jangan sampai kita nanti nyesel gara-gara kagak belajar ilmu fikih. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi tadi itu ya. Air yang masuk ke dalam wadah itu tidak langsung otomatis menjadi mustakmal. Ya.
Sebanyak orang berpandangan seperti itu, kita enggak. Ya. Apalagi, nah ini dia, wudu. Yang namanya wudu, kita wudu basuh muka, terus basuh tangan, boleh nggak dijedah? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh dijedah? Kejauhan, wudu nggak mesti dijedah. Kejauhan, wudu dijedah, kejauhan. Ke Mekah aja jauh, apalagi ke Jeddah gitu. Di sini aja wudu jauh banget. Jangan dijedah. Minum biar fokus. Ya, bener ya, bilangin sama jamaah Redul Abidin, wudu nggak boleh dijedah. Kenapa? Kejauhan. Wudu jauh-jauh dijedah, di sini ada gitu. Bagaimana Ustadz kalau orang wudu habis muka nggak langsung tangan, habis muka nyeduh kopi, ngisep samsu? Boleh nggak Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Karena nih dalam kitab fikih disebutkan kalau rukun sholat namanya rukun. Sholat namanya apa? Ruknun. Kalau wudu fardun. Kata Syekh Nawawi, yang namanya rukun wajib nyambung, maka menyebutnya rukun sholat. Kalau fardun, fardu wudu, maka boleh dijedah, nggak mesti nyambung. Jelas? Jadi kalau kita habis basuh muka, terus kita ngopi dulu, sebatang dulu, 2 batang, 3 batang, boleh nggak nerusin lagi habis itu tangan? Boleh, tapi umumnya orang bilang katanya nggak boleh kering, betul? Jadi kalau kita basuh dari muka ke tangan, boleh dijedah, ya, nggak, asal jangan apa tuh? Jangan kering. Ini pendapat ya yang kurang tepat, gitu ya. Karena pendapat yang paling ringan, bahkan mu'tamad dalam madhab Syafi'i dikatakan yang namanya basuhan muka itu kalau udah kering pun nggak masalah, sudah terangkat hadasnya. Ya. Jadi kalau misalnya orang tadi habis cuci muka terus kemudian dia ngopi ngisep samsu 1 bungkus sampai kering mukanya, terus pengen wudu lagi, boleh lanjutin dari mana? Dari tangan. Tuh. Karena apa? Karena yang namanya bersambung dalam bab wudu mualah ini hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena rukun wudu ada berapa? Ibu, berapa rukun wudu? Ada berapa rukun wudu? 6. Baik. Dihafalin ya. Rukun wudu ada. Yang pertama membaca nih. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga ngusap tangan sampai. Yang keempat basuh, yang kelima basuh, yang keenam tertib. Ada nggak mualah? Ada. Mualah sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya menurut pendapat mu'tamad. Ya, jelas. Jadi kalau besok kita wudu habis muka air mati misalnya, kita ngopi dulu dah bentaran gitu. Terus terusin lagi ke tangan, boleh nggak? Boleh. Itu ya. Jelas, paham? Ya, ini ya namanya mualah. Jadi mualah dalam wudu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-7. Setelah ke-7. Baik. Apa yang ke-7 ya? Buat ibu-ibu. Banyak orang kalau wudu dia enggak basuh cambangnya. Ya. Saya mau tanya, cambang masuk bagian pala apa muka? Cambang. Bewok. Ya. Cambang, kita gambar aja dah, kita gambar. Ya, biar kelihatan. Ini orang nih. Nih kalau kita belajar, orang tuh ada bulu-bulunya. Ini namanya apa nih? Alis. Ini namanya apa? Bulu mata. Ini namanya apa nih? Hah? Kumis. Yang di bawah kumis namanya apa? Nah, ini ulama enggak? Ini kita jarang yang tahu nih. Kumis ini apa? Ada yang menamakan dan. Kumis dan jenggot gitu namanya.
Ya, kumis dan jenggot. Bener gak? Kumis dan, tapi ternyata saya udah nyari, ketemu. Ini nih bahasa Indonesianya apa? Tahu nggak Pak? Yang tahu saya kasih gocap, ayo. Yang tahu saya kasih gocap. Beneran ini? Ini nih nama bahasa Indonesianya. Ada yang tahu? Namanya comek. Namanya apa? Comek. Apa namanya? Nggak percaya? Silakan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namanya apa? Tuh, yang bawa handphone coba buka. Bisa nggak? Coba buka, coba. Ini kita biar menghilangkan penasaran ini. Jadi bukan dan ya maknanya ya. Apa di situ artinya? Ketemu comek. Bukan cobek. Kalau cobek buat apa tuh? Ular. Benar. Coba baca yang kencang. Nah, bulu yang tumbuh di bawah bibir namanya apa? Comek tuh kan. Saya yakin semesin gak ada yang tahu ini. Ntar judul kita YouTube comek gitu. Ini ilmu hadirin, ini ilmu. Sama nih, kita punya hidung. Di bawah hidung ada lengkungan begini. Namanya apa? Ya kan bener gak gue? Ada tuh di sini tuh lengkungan. Kata guru saya, comberan hidung. Gitu kan? PR. Apa lengkungan di bibir? Kalau dia kan udah ketemu tuh comek kan selama bertahun-tahun kita nggak tahu tuh. Akhirnya kita tahu comek ternyata bener. Kalau bahasa Arabnya namanya anfaqah. Udah ada kalau bahasa Arab. Anfaqah. Apa anfaqah? Bulu di bawah bibir. Jenggot lihyatun. Kumis syaribun. Nah, ini ada nih bulu di sini. Kalau seandainya kita nggak basuh, ini nggak sah wudunya karena ini bagian dari wajah. Nah, pertanyaannya, kalau emak-emak kan bulunya panjang tuh, bener gak? Ya, ini panjang ke sini bu, wajib dibasuh bu. Jadi kalau wudu, tarik nih bagian cambang, dibasahin. Tuh. Ya. Sekarang saya mau tanya, selama ini banyak gak yang lupa ini? Bang Rahmat tuh, coba ada gak cambangnya? Coba, dipotong apa enggak tuh? Nggak dipotong itu, dibasuh. Tuh ya, jelas ya. Jadi ini jangan sampai nih kelupaan. Bahkan ada nih basuh mata. Ada ulama yang mengatakan basuh mata wajib, hadirin. Bukan begini doang. Sampai dikasih air. Cumannya ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat nggak mesti. Yang penting bagian apa tuh? Bulu matanya kena. Ya. Ustadz, kalau bulu hidung termasuk kak wajib dibasuh nggak bulu hidung? Nggak wajib. Kenapa? Bulu hidung bagian dari dalam. Jadi bagian dalam mulut, bagian dalam hidung tidak wajib dibasuh. Ustadz, kalau bulu hidungnya keluar bagaimana? Nah itu dia. Misal 1 meter keluar itu. Itu bukan wajib dibasuh, wajib dipotong. Nyusahin. Ya. Kalau lebih nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau panjang gitu itu wajib dipotong gitu. Ya, emang namanya fikih begitu ya. Baik. Apa lagi yang orang salah paham nih? Habis wudu nggak boleh makan. Banyak kayak yang begitu. Tong, lu habis wudu nggak boleh makan, batal wudu lagi sono. Ini orang awam banyak begini nih. Memang betul di zaman Nabi pernah kejadian. Ya. Ketika Nabi lagi makan bareng sahabatnya, tiba-tiba ada sahabat yang kentut. Kentutnya kagak bersuara, cuman baunya terasa. Kan kentut terbagi 2 ya dalam bahasa Arab. Kentut ya. Nih ilmu kentut nih ya. Catat nih, Bapak nih. Teman comek nih. Ada yang namanya durot, ada yang namanya apa? Fusa. Kalau durot, kentut kenceng, dari namanya aja durot. Fusa, fa sin hamzah, fusa, dari namanya fus.
Cuman saya mau tanya, durat sama fusa bahayaan mana? Emang yang diam-diam emang sih nggak ada suaranya, cuman bikin fitnah semasjid. Ya, ada orang kentut di tengah, sut aja pas banget lempengan kipas, sampingnya nyium, sebelah nih, itu. Kata yang sampingnya, wah sebelah gua nih. Akhirnya kan pada seuzon tuh dia. Boro-boro bawa jengkol nih. Temen gua nih yang sering makan jengkol nih. Yang parahnya apa? Seuzon sama imam. Imamnya batal nih. Ini fusa, ini bahaya. Nah, sahabat lagi makan sama Nabi, tiba-tiba nyium bau kentut. Mereka main tuduh-tuduhan. Ya. Cuman ada sahabat yang pinter. Oh tenang, entar kita tungguin yang wudhu siapa. Yang wudhu siapa? Karena yang wudhu pasti kan. Tetapi Nabi luar biasa. Min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk akhlaknya Nabi menjaga perasaan orang. Namanya jabar khotir. Jabar khotir. Ini penting nih. Ini termasuk akhlaknya wali hadirin. Jaga perasaan orang. Ini berat hadirin. Saya aja ngaku nggak sanggup. Ya. Apalagi yang punya bini dua, repot tuh jaga perasaan bini tuh. Atau aja susah, apalagi dua tuh. Ini jabar khotir. Rasulullah jangan sampai bikin orang malu. Rasul bilang, siapa yang habis makan daging onta maka berwudu. Habis makan daging onta. Ada yang nyeletuk, Rasul kalau kambing gimana kambing gitu. Kata kambing mau wudu silakan, enggak silakan. Tapi yang onta wudu. Akhirnya semua sahabat apa tuh? Wudu. Ketahuan enggak yang ngentut siapa? Enggak. Kalau kita cari tuh. Investigasi misteri kentut Masjid Riyadul Abidin. Masya Allah, dicari siapa? Jangan amin aja. Ya. Jelas ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Ya, kalau ya, orang itu kentut, ya bisa durat, bisa apa? Bisa fusa. Dan makan habis wudu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita tutup, mungkin tadi ada yang belum dipahami atau belum tahu atau pengen nanya, dipersilahkan. Mungkin 1-2 pertanyaan kali ya. Baik.